Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Anggraini, NIM 1920207064 dari kelas Pendidikan Biologi 3 Angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan dosen pengaku Ibu Puroto Aini MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di kelas ini, kelas 7, semester 2 untuk mata pelajaran IPA. Ibu akan mengecek absen kalian terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Humaira Oktariani, Hadir, Bu. Dea Miranda, Hadir, Bu. Elsa, Saya, Bu. Umi. Saya, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Untuk pada materi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi yang berjudul tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Baiklah, sebelum memasuki penjelasan materi, apakah anak-anak di sini ada yang tahu contoh organisasi-organisasi apa yang ada di kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, silakan Humaira. Salah satu contohnya yaitu organisasi sekolah, organisasi masyarakat, dan organisasi olahraga. Ya, benar sekali. Itu adalah contoh-contoh organisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kalau dalam materi IPA itu ada suatu organisasi yang dikenal dengan sistem organisasi makhluk hidup. Tentunya, suatu sistem organisasi pada makhluk hidup itu terdiri dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Ibu akan sebutkan dari tingkatan yang paling kecil itu ada sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Baiklah, apakah ada di sini anak-anak yang mengingat tingkatan-tingkatan dari organisasi tersebut? Saya, Bu. Umi? Yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Ya, benar sekali. Sekali jawabannya. Untuk memahami lebih lanjut materi mengenai sistem organisasi kehidupan, Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran animasi. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran animasi. Silakan disimak baik-baik ya, karena setelah video pembelajaran animasi ditayangkan, Ibu akan bertanya. Halo anak-anak semua, jumpa lagi di video pembelajaran animasi untuk membahas materi-materi mengenai sistem organisasi kehidupan. Nah, anak-anak semua, dalam ruang lingkup biologi ada istilah yang dinamakan organisasi kehidupan makhluk hidup. Mungkin yang kalian sering dengar ada organisasi sekolah, organisasi masyarakat, organisasi keolahragaan, dan masih banyak lagi yang lain. Tapi di sini kita akan membahas organisasi yang sangat besar yang disebut dengan sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Menurut kalian, apa saja isinya? Lalu, siapa saja anggotanya? Biar lebih jelas, yuk simak penjelasan di video ini.
Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan itu memiliki kekhasannya sendiri. Tingkatan ini dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, masih lanjut lagi loh. Ada organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Langsung saja nih, yang pertama adalah organisme tingkat molekul. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang tersusun oleh atom-atom seperti karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat seperti DNA atau RNA. Walaupun molekul ini tingkat pertama, tapi bukan bagian terkecil dari makhluk hidup. Ada yang lain bahwa organisasi yang termasuk tingkatan yang paling kecil adalah tingkat sel. Jadi, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap tubuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun atas satu sel saja, yang disebut uniseluler, dan ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel, yang disebut multiseluler. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang sedang berlangsung. Sehingga sel itu sering disebut dengan yang paling kecil dalam organisasi makhluk hidup. Dalam sel terdapat berbagai organel yang menjalankan fungsi tertentu. Misalnya mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel, ada ribosom juga yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Dan tentunya ada nukleus atau inti sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan di dalam sel. Lanjut, setelah molekul dan sel adalah organisasi kehidupan tingkat jaringan. Jadi, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup, terdapat berbagai macam jaringan. Ada jaringan pada hewan yang dibedakan menjadi jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf. Sementara itu, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengongkot, serta jaringan pengangkut. Setelah mengenali organisasi tingkat jaringan, naik lagi nih pada organisasi kehidupan tingkat organ. Jadi, kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu disebut organ. Tubuh makhluk hidup tersusun dari macam-macam organ, berbagai macam banyak sekali. Misalnya organ jantung yang berfungsi untuk memompa darah, ada organ otak yang berfungsi untuk pemrosesan informasi, dan juga ada ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Kalau seperti sekarang nih, pada saat pandemi pada tahun lalu, itu organ yang diserang adalah organ paru-paru, karena virus COVID itu menyerang paru-paru. Tentunya kalian penasaran nih, setelah organ, apalagi organ itu berkumpul dan memiliki fungsi yang sama walaupun organnya berbeda. Itu adalah tingkatan organisasi kehidupan pada tingkat sistem organ. Di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut sistem organ. Kumpulan organ-organ tersebut akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contohnya adalah sistem pada organ manusia. Ada sistem pencernaan misalnya yang terdiri dari mulut, lidah, gigi, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Itu adalah kumpulan organ-organ yang membentuk sistem pencernaan, dan masih banyak lagi sistem-sistem yang lainnya. Yang selanjutnya adalah organisme kehidupan tingkat individu. Berbagai sistem organ ini saling bekerja sama dan menyusun tubuh organisme. Jadi, kita tahu ya bahwa organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya itu ada seekor tupai, seekor semut,
sebatang pohon kelapa, itu adalah organisme atau individu. Nah, setelah molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme, masih ada lagi nih penjelasan mengenai sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Yang selanjutnya adalah organisasi kehidupan tingkat populasi. Populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya, sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon. Kawanan rusa di padang rumput itu adalah populasi semut dan populasi rusa. Lanjut, organisasi kehidupan selanjutnya adalah tingkat komunitas. Komunitas merupakan populasi yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu dalam kurun waktu yang sama. Contohnya, ada populasi ikan yang hidup di laut, itu adalah komunitas. Jadi, berbagai jenis populasi adalah komunitas. Nah, selanjutnya ada organisasi tingkat ekosistem. Seluruh komunitas beserta lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi itu dinamakan ekosistem. Di ekosistem, organisasi kehidupan berlangsung sangat kompleks antar populasi, terdapat hubungan simbiosis serta siklus energi dan materi. Siklus energi ini terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Tahu apa namanya? Yap, namanya adalah rantai makanan. Baik, bahkan terdapat siklus energi yang lebih luas dan lebih rumit lagi yang dinamakan jaring-jaring makanan. Di dalam ekosistem, hubungan antara organisme biotik tidak dapat terlepas dari faktor abiotiknya. Apakah ada yang lebih tinggi lagi dari ekosistem, anak-anak? Yap, tentunya ada. Itu adalah organisasi kehidupan tingkat bioma. Jadi, bioma itu sebuah daratan yang luas di bumi, bercirikan sejenis tumbuhan dominan di daerah tertentu. Misalnya ada bioma gurun, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, dan juga ada bioma tundra. Itu adalah contoh dari bioma. Dalam bioma itu banyak sekali jenis individu di populasi yang terdapat di dalamnya. Misalnya nih, di bioma hutan hujan tropis, yang dominan adalah tumbuhan tropis dan terdapat keanekaragaman individu yang tinggi di dalamnya. Banyak hewan di dalamnya. Indonesia memiliki bioma hutan hujan tropis, khususnya ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Jadi, kekayaan kehidupan sangat banyak sekali di provinsi tersebut. Setelah bioma, ada lagi organisasi tingkat biosfer. Biosfer adalah keseluruhan bioma beserta tempat hidup yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Itu disebut tingkat biosfer. Jadi kita tahu ya bahwa tingkatan kehidupan yang dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, sampai di sini saja ya penjelasan video pembelajaran animasi kali ini. Baiklah, setelah video pembelajaran animasi Ibu tayangkan, di sini Ibu akan mengulas sedikit materi tentang sistem organisasi kehidupan. Jadi, sistem organisasi kehidupan itu tersusun dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Ada 11 penyusunnya. Yang pertama ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer, di mana seluruh penyusun itu sangat penting dalam kehidupan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, jika ada yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan ya. Pertanyaannya, mengapa organel tidak disebut sebagai unit kehidupan yang tunggal? Saya, Bu. Ya, silakan. Elsa Metalisa. Organel tidak disebut sebagai unit terkecil karena organel tidak mampu hidup mandiri, Bu. Ya, benar sekali ya jawabannya. Karena jam pelajaran hampir habis, di sini Ibu akan memberikan tugas dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.
Tugasnya yaitu silakan anak-anak merangkum inti atau poin-poin penting dari video pembelajaran yang telah Ibu tayangkan tadi. Baik, Bu. Alhamdulillah, materi pada hari ini telah selesai. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas yang telah Ibu berikan itu dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baik, Bu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, terima kasih pertemuannya untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan minggu depan. Baik, Bu. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja video pembelajaran yang dapat saya buat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.